Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan ide-ide jualan. Ini enak banget loh. Dari 1/4 gram tepung kita bisa mendapatkan banyak pizza mini. Tuh kalian bisa lihat ya. Bagi kalian yang ingin menjadikan ini sebagai ide jualan, ini bisa tahan selama 4 hari loh, tanpa bread introvert, tanpa conditioner. Oke, ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Langsung aja, ini bahan-bahannya kita gunakan tepung terigu protein tinggi yang dicampur dengan tepung terigu protein sedang, agar pizzanya ini gak seperti roti, teksturnya tuh nggak terlalu kenyal. Kemudian air susu. Dan di sini Mameji menggunakan whipped cream cair, boleh whipped cream bubuk, keterangannya bisa dilihat di layar. 1 butir telur. Mameji menggunakan butter, kalian boleh juga menggunakan margarin. Kemudian gula pasir, ragi instan, dan garam. Nah, sekarang kita masukkan dulu tepung terigu protein tinggi dan sedangnya. Aduk rata. Lalu masukkan ragi instan, kemudian gula pasir dan garam di seberangnya ya. Tapi toh tetap kita campur juga nih. Tapi udah terpisah oleh butiran-butiran tepung. Lanjut, nah ini di sini Mameji menggunakan SKM ditambah dengan air, tadi keterangannya udah ada di layar. Kemudian tambahkan telur. Nah, total whipped cream, telur, dan air susu itu sebanyak 170 ml, kurang lebih ya, bisa 160 atau 170. Ini kita campur dulu. Biasanya komposisi cairan itu 60-75% dari komposisi terigu. Itu hasilnya akan empuk. Nah, kemudian tadi kita masukkan juga whipped cream cair, kita aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Terlalu cepat nggak sih? Kalau terlalu cepat, kalian bisa lihat keterangannya juga tadi pada layar ya. Nah, ini konsistensinya seperti ini. Tidak terlalu keras, cenderung lunak, tapi nggak juga melekat-melekat banget. Ada sih melekat, tapi nggak banyak. Kemudian, setelah tercampur rata, tidak ada lagi tepung yang kering, masukkan butter. Atau kalian boleh menggunakan margarin. Karena ini untuk konsumsi sendiri, Mameji menggunakan butter. Bau dan rasanya itu kan lebih gurih ya. Nah, seperti ini cara mencampurkannya. Dilipat balik, diputer itu wadahnya. Kalian bisa lihat, tidak lama kemudian permukaannya udah mulai halus, tapi bagaimanapun juga masih bergerindil karena belum ada gluten yang terbentuk. Maka itu akan kita proofing dulu selama 30 menit. Sambil menunggu waktu 30 menit, kita buat topping. Ini keju secukupnya, Mameji gunakan yang melted, cheddar boleh, sosis juga secukupnya, kemudian mayones pedas atau tidak, atau yang original itu opsional, atau kalian bisa gunakan saus tomat aja. Ini Mameji campurkan dengan saus tomat ya. Udah endol banget, jadi makannya nggak perlu pakai saus-saus lagi, dan oregano. Semuanya sebenarnya secukupnya saja. Setelah 30 menit, ini udah mulai mengembang. Kalian bisa lihat, udah kalis ya. Tapi tidak kalis-kalis banget tuh, tapi udah mulai halus dan adonannya udah mulai elastis, tidak melekat lagi di tangan, tapi belum mulus tuh. Itu sih udah mulus, cuman sekarang harus kita kembangkan lagi tuh. Gimana? Senang kan kalau ngeliat adonan halus mulus seperti itu? Sekarang kita lanjut proofing 30 menit lagi. Sebenarnya waktu proofing itu tergantung suhu ruangan kalian masing-masing. Yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat. Oke, ini tadi udah ditinju-tinju ringan agar gelembung udara yang terjebak di dalamnya bisa keluar. Kemudian kita bagi menjadi, karena ini mini, akan kita potong-potong menjadi 15 bagian. Kurang lebih berapa gram ya? 25 gram atau 20 mungkin ya. Nah, bagian-bagian ini akan kita bulatkan. Caranya seperti itu, kalian bisa lihat dibulatkan. Ambil yang halus untuk diletakkan pada bagian atas atau permukaan. Nah, seperti ini. Jadi konsistensi adonannya itu udah nggak terlalu melekat sekali, nggak ada melekat di tangan ya. Ini udah pas banget. Nih, nggak perlu juga kalian tambah tabur tepung jika masih bisa dibentuk. Seperti ini. Lakukan semuanya tentunya sampai selesai.
langsung aja letakkan di wadah karena ini kan banyak, jadi nggak cukup kalau di papan kerja. Jadi Mamaji langsung letakkan di loyang. Sisanya juga sama, kita potong-potong ya, kurang lebih ukurannya sama. Nanti kalau ada yang kekecilan bisa dibagi-bagi lagi seperti ini. Nih, ini juga sama, kita bulatkan ya. Sambil menunggu kita menyelesaikan satu bagian, jangan lupa ditutup bagian yang udah dibulatkan. Nah, ini udah selesai semua, udah dibulatkan. Sekarang akan kita istirahatkan dulu, dirilekskan agar adonan ini mudah untuk dibentuk atau dipipihkan selama 10 menit aja istirahatnya. Nah, setelah 10 menit, taburi sedikit aja papan kerja jika kalian masih merasa melekat ya saat di rounding seperti ini. Tuh, rounding perlahan membentuk lingkaran pipi, ukuran ketebalannya sedang aja. Semuanya kita pipihkan melingkar, membulat. Melingkar atau membulat? Ayo. Melingkar. Kalau bulat itu bentuknya 3 dimensi, ya kan? Nah, semuanya udah kita pipihkan. Ini bisa sambil dipipihkan kembali agak biar bisa lebih lebar. Lalu kita tusuk-tusuk sekitar itu tengahnya dengan garpu agar nantinya tidak melembung menjadi roti. Nih, ini kita tusuk-tusuk dulu semuanya. Kalau udah, kita tuang dengan saus mayones atau kalian juga hanya bisa menggunakan saus tomat aja. Ini opsional, mana yang lebih menyenangkan bagi rasa dan lidah kalian ya. Kalau udah pakai mayo ini yang pedas, makannya sih nggak perlu pakai cocolan tabur-tabur saus lagi. Nah, sekarang kita taburi lagi permukaannya dengan sosis ayam. Di sini Mamaji menggunakan sosis ayam, lebih hemat. Kemudian kejunya ini yang mudah melted. Kan banyak ya sekarang merek-merek, nggak mesti yang merek terkenal. Lalu taburi dengan oregano. Jangan lupa saat ini oven udah kalian panaskan 15 menit dengan suhu 180 derajat Celcius, api atas dan bawah. Ini dia ya. Jadi dibiarkan, nggak usah ditutup, biarkan kurang lebih 10 menit, agak sedikit mengembang, baru kita masukkan ke dalam oven agar teksturnya itu lebih lembut. Oven 180 derajat Celcius selama 20 atau sampai matang, kecoklatan, sesuai dengan oven kalian masing-masing. Nah, ini menurut Mamaji ini udah terasa cukup matang ya. Dan kalau yang mau lebih matang lagi, ini lebih 3 menit tuh, lebih garing. Jadi sesuai selera aja. Kalau ini, terlihat mudah. Nah, untuk ukuran ini udah bisa dikemas nih, lumayan loh. Ini nggak terlalu mini-mini banget, cukup mengenyangkan. Tapi kalau masih kurang kenyang bisa 2 hap. Plastiknya ukuran berapa ya ini? 20, enggak ding. 15, diameternya 10, 10 atau 12 ya, 12 cm tuh. Nih, ini yang 20 menit. Jadi seperti ini, sangat lembut dan ingat awet 4 hari di suhu ruang. Apalagi kalau kalian buatnya agak garing ya, yang 23 menit tadi, yang agak kecoklatan. Nah, setelah dingin, nggak panas lagi, bisa dikemas. Jadi udaranya nggak terkurung di bagian dalam plastik. Ini dia hasilnya. Dan mana ya tadi itu yang agak garing. Nih, ini juga tesnya rasanya juga berbeda ya dengan yang 20 menit yang matangnya normal. Nah, karena banyak juga loh yang menyukai yang agak garing permukaannya, tapi tetap lembut pada bagian dalamnya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mamaji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.